Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johor Farozil Hamanisi Tompul dengan NIM akhir 149. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Nah, topik ini sangat menarik ya untuk dibahas karena berkaitan dengan bagaimana suatu negara memperlakukan anak yang melakukan pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering banget ya mendengar berita mengenai anak yang terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari pencurian, perkelahian, penganiayaan, hingga tindak pidana yang lebih serius. Ketika mendengar kasus-kasus tersebut, sebagian masyarakat mungkin langsung beranggapan bahwa anak yang melakukan kesalahan harus dihukum seberat-beratnya. Namun, pertanyaannya adalah apakah penghukuman semata dalam menyelesaikan masalah? Apakah dengan memasukkan anak ke dalam penjara, maka perilaku yang akan otomatis menjadi lebih baik? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu kan menjadi dasar ya munculnya konsep restoratif justice yang saat ini banyak diterapkan dalam berbagai negara termasuk Indonesia itu. Konsep ini lahir juga dari kesadaran bahwa anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial. Oleh karena itu, ketika anak melakukan kesalahan, pendekatan yang digunakan tidak bisa disamakan dengan pendekatan terhadap pelaku dewasa. Nah, melalui presentasi ini saya akan membahas secara lebih mendalam mengenai konsep restoratif justice, latar belakang penerapannya, dasar hukum, mekanisme diversi, tujuan, manfaat, tantangan, hingga relevansinya dalam mewujudkan perlindungan hak anak di Indonesia. Dan jika kita berbicara mengenai keadilan dalam hukum pidana, umumnya yang terlintas adalah proses penangkapan, persidangan, dan pemberian hukuman kepada pelaku. Namun, dalam restoratif justice, konsep keadilan dipahami secara berbeda. Keadilan tidak hanya diukur dari berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan dan sejauh mana pelaku dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, restoratif justice sering disebut sebagai pendekatan yang berorientasi pada pemulihan atau healing justice. Pendekatan ini berusaha memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Jika dalam sistem konvensional fokus utama berada pada negara dan pelaku, maka dalam restoratif justice fokusnya meluas mencakup korban, keluarga, komunitas, dan masa depan pelaku. Dalam konteks anak, pendekatan ini menjadi semakin penting karena anak masih memiliki peluang besar untuk berubah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perilaku menyimpang pada anak seringkali dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pergaulan, tekanan ekonomi, kurangnya pendidikan, atau kurangnya pengawasan orang tua. Dengan demikian, penyelesaian masalah tidak cukup hanya dengan menghukum anak, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor penyebab yang melatar belakang. Sebelum diterapkan konsep restoratif justice, sistem peradilan pidana anak di banyak negara cenderung mengadopsi pendekatan yang sama dengan sistem peradilan orang dewasa. Akibatnya, banyak anak yang harus menjalani hukuman penjara. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa lingkungan penjara seringkali justru menjadi tempat yang kurang baik bagi perkembangan anak. Di dalam lembaga pemasyarakatan, anak dapat berinteraksi dengan pelaku tindak pidana lainnya dan berpotensi mempelajari perilaku negatif yang baru. Selain itu, anak juga beresiko mengalami tekanan psikologis, kehilangan rasa percaya diri,
dan kesulitan beradaptasi kembali ketika keluar dari penjara. Kondisi tersebut menimbulkan apa yang disebut sebagai labeling teori atau teori pelabelan. Menurut teori ini, seseorang yang terus-menerus diberi label sebagai pelaku kejahatan dapat terdorong untuk menerima identitas tersebut dan mengulangi perilaku yang sama. Oleh karena itu, sistem peradilan modern mulai berupaya mengurangi penggunaan pidana penjara terhadap anak dan menggantikannya dengan pendekatan yang lebih edukatif. Secara filosofis, penerapan restoratif justice didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak memiliki martabat dan hak asasi manusia yang harus dihormati. Anak bukan hanya objek hukum, melainkan subjek hukum yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, dan juga mendapatkan perlindungan. Prinsip ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu juga, pendekatan restoratif justice juga mencerminkan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah kekeluargaan dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam masyarakat Indonesia, penyelesaian konflik melalui dialog sebenarnya sudah lama dikenal sebelum sistem hukum modern berkembang. Karena itu juga, penerapan restoratif justice dapat dikatakan tidak bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia. Keberhasilan restoratif justice tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Polisi harus mampu memahami psikologi anak. Jaksa harus mampu melihat kemungkinan penyelesaian yang lebih bermanfaat bagi semua pihak. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas untuk menilai kondisi sosial dan lingkungan anak agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat. Apabila salah satu unsur tersebut tidak bekerja secara optimal, maka tujuan restoratif justice akan sulit tercapai. Karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penerapan sistem ini. Sebagai ilustrasi yang lebih konkret, misalnya terdapat seorang anak berusia 15 tahun yang melakukan pencurian telepon genggam atau handphone milik temannya di sekolah. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa anak tersebut berasal dari keluarga kurang mampu dan melakukan pencurian karena ingin memiliki telepon genggam seperti teman-temannya juga. Nah, dalam sistem pidana konvensional, anak tersebut mungkin akan diproses hingga ke pengadilan dan berpotensi mendapatkan hukuman pidana. Namun, melalui restoratif justice, kasus tersebut dapat diselesaikan melalui diversi. Dalam proses musyawarah, anak mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban. Orang tua anak juga menyampaikan permohonannya maaf dan berjanji melakukan pengawasan yang lebih baik. Korban menerima permintaan maaf tersebut dengan syarat telepon genggam dikembalikan dan anak mengikuti program pembinaan. Nah, kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara diversi. Dengan cara inilah korban mendapatkan pemulihan, sementara anak tetap dapat melanjutkan sekolah dan tidak memperoleh stigma sebagai narapidana. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa restoratif justice bukanlah upaya untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab hukum. Sebaliknya, restoratif justice merupakan
cara untuk memastikan bahwa tanggung jawab tersebut dilaksanakan secara lebih bermakna dan lebih mendidik. Dalam konteks anak, tujuan utama hukum seharusnya bukan hanya menghukum, tetapi juga membina dan mengembalikan anak menjadi individu yang lebih baik. Anak yang melakukan kesalahan hari ini belum tentu menjadi pelaku kejahatan di masa depan. Dengan pembinaan yang tepat serta dukungan keluarga dan juga lingkungan yang baik, anak juga masih memiliki kesempatan untuk berubah dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan restoratif justice harus diperkuat agar sistem peradilan pidana anak di Indonesia benar-benar mampu mewujudkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan perlindungan dan masa depan anak. Karena pada akhirnya juga ketika kita melindungi anak, sesungguhnya kita juga sedang melindungi masa depan bangsa. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.